I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Beta, kamu ke konsumsi. Selamat sore anak-anak. Selamat sore Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Sehat, Ibu. Baiklah, jika semuanya dalam keadaan sehat, apakah pembelajaran sebelumnya sudah berdoa? Sudah Ibu. Baik, jika sudah berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Harap perhatiannya anak-anak. Iya Ibu. Agustinus Salema. Hadir Ibu. Merin. Hadir Ibu. Seni. Hadir Ibu. Asnat. Hadir Ibu. Alfandi. Hadir Ibu. Risa. Hadir Ibu. Ruth. Hadir Ibu. Renice. Hadir Ibu. Betani. Hadir Ibu. Apakah ada yang namanya belum dipanggil? Tidak Ibu, semua sudah. Oke, jadi semua hadir ya hari ini. Iya Ibu. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada sore hari ini? Sudah Ibu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Ekosistem. Sistem pernapasan Ibu. Ya betul Gusti, minggu lalu kita belajar tentang sistem pernapasan pada materi tentang mekanisme dan juga gangguan pada sistem pernapasan. Ada yang masih ingat ada berapa mekanisme sistem pernapasan? Ada 2 Ibu, udara dan perut. Ya betul Betani. Jadi pada mekanisme sistem pernapasan yaitu pada mekanisme sistem pernapasan perut dan juga dada. Apa saja gangguan yang terdapat pada sistem pernapasan manusia? Merlin, tuh. Ya betul. Alfadi, ada yang punya jawaban lain? Asma Ibu. Ya betul. Jadi gangguan pada sistem pernapasan itu ialah asma, flu, kanker paru-paru dan lain sebagainya. Baik anak-anak, Ibu ini bertanya terlebih dahulu. Ada yang pernah pesawat? Ada yang suka pesawat? Saya Ibu. Merlin suka pesawat? Suka Ibu. Nah pada saat Merlin pesawat, apa yang Merlin temukan? Apakah Merlin menemukan ada hewan yang sedang makan rumput atau makan padi? Ada Ibu. Hewan apakah yang Merlin temukan di pesawat? Ibu. Ya, Keong, ada yang punya jawaban lain? Tikus Ibu. Katak Ibu. Belalang Ibu. Iya betul. Jadi di sawah itu kita akan menemukan hewan-hewan yang makan rumput maupun padi. Maka dari itu ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ibu. Gusti tidak tahu. Iya Ibu. Ada yang lain? Ada yang tahu? Tidak tahu Ibu. Ekosistem Ibu. Iya betul. Tentang ekosistem. Tetapi ke submateri yaitu rantai makanan. Maka dari itu diminta salah satu dari kalian membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran yang ada pada slide. Baik, Fani silakan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian rantai makanan pada ekosistem. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan rantai makanan pada ekosistem sawah. Baik, terima kasih Fandi. Jadi betul ya, ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada proses pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian rantai makanan pada ekosistem. Dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan rantai makanan pada ekosistem sawah dan ekosistem hutan. Nah anak-anak, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu ialah Alfandi, Asnat, Renice dan Betani. Kelompok kedua Merlin, Seni, Agustinus, Ruth dan juga Risa. Di sini Ibu sudah menyediakan LKPD. Ibu akan bagikan kepada kalian, tapi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara kalian mengerjakan LKPD ini. Jadi pada LKPD ini ada keterangan nama anggota kelompok dan nama guru pengampu mata pelajaran. Kalian bisa menuliskan nama tersebut di kolom yang sudah tersedia di LKPD. Kemudian pada LKPD ada beberapa soal yang harus dijawab oleh kalian. Untuk mencari jawaban, kalian bisa melakukan studi literatur pada buku maupun pada HP. Ada yang bawa HP? Ada Ibu. Bisa tidak bawa HP? Tidak Ibu. Kalau begitu dari teman kelompok yang lain yang ada HP bisa gunakan HP tersebut ya. Iya Ibu. Baik Ibu,
Ya Ibu. Ibu akan berikan waktu 3 menit untuk kalian mengerjakan LKPD tersebut. Jika ada yang belum kalian pahami, bisa langsung tanya ke Ibu ya anak-anak. Setelah itu kalian akan melakukan presentasi di depan kelas. Harap mencari informasi sebanyak mungkin karena sebentar kalian akan diberikan proses untuk melihat apakah kalian sudah mengerti materi yang kita pelajari hari ini. Harap diikuti ya. Betani dan Renice silakan gabung. Ya Ibu. Ruth dan juga Lisa silakan gabung. Kelompok 2, Meris silakan membantu Gusti dan juga Seni mengerjakan LKPD tersebut. Betani dan Renice nya sama silakan membantu Asna dan juga Fani mengerjakan LKPD tersebut. Harap dikerjakan dengan baik dan juga tenang ya, jangan ribut dan anak. Lisa gabung bersama Gusti. Jangan Gusti sendiri yang kerja ya. Sebentar Lisa yang presentasi. Waktu 3 menit ya anak-anak. Kelompok 1 bagaimana? Apakah sudah selesai atau ada yang masih belum kalian pahami terkait LKPD tersebut? Ibu. Kelompok 2 apakah sudah paham terkait materi yang ada LKPD? Waktu lagi 2 menit ya. Kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah Ibu. Kelompok 2? Sudah Ibu. Oke, kita berikan aplaus untuk kedua kelompok yang telah menyelesaikan mengerjakan LKPD tersebut. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Di sini Ibu sudah menyediakan media gambar. Nanti kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya dengan menggunakan media pembelajaran yang sudah Ibu sediakan. Harap kelompok 2 dan kelompok 1 untuk mengikuti kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Karena sebentar nanti ada proses. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami sebagai perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai proses rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, yang pertama itu adalah produsen. Bisa harap perhatian ya Merlin. Ya Ibu. Ya, yang pertama itu produsen, di mana padi ini dia sebagai penghasil makanan, dan yang kedua itu yaitu adalah belalang atau konsumen tingkat 1. Nah, belalang ini dia akan memakan produsen atau padi. Nah, yang kedua yaitu yang ketiga yaitu konsumen tingkat 2 atau tikus. Renice harap perhatiannya, jangan dulu tulis di situ. Ya, teman-teman bisa lihat ini konsumen tingkat 2. Nah, setelah belalang dimakan oleh tikus, maka tikus akan dimakan lagi oleh ular, yaitu konsumen tingkat 3. Setelah tikus dimakan oleh ular, maka ular ini dia akan dimakan lagi oleh elang, ya, sebagai konsumen tingkat 4. Harap perhatiannya ya Merlin, jangan dulu main HP ya. Nah, setelah ular dimakan oleh elang, di sini elang akan mati.
dan jamur ini dia sebagai dekomposer, dia akan mengurai mayat dari bangkai dari elang tersebut dan akan dijadikan sebagai pupuk. Jadi pupuk itu akan digunakan oleh padi sebagai proses pertumbuhan. Terima kasih. Ya, kelompok 2 apakah ada yang ingin bertanya? Masih, Bu. Jadi kelompok 2 sudah mengerti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Kalau begitu Ibu minta Lisa untuk menjelaskan kembali mekanisme rantai makanan pada ekosistem sawah. Silakan Lisa. Padi akan dimakan oleh belalang. Belalang itu adalah konsumen tingkat pertama. Kemudian belalang ini akan dimakan oleh tikus. Nah, tikus ini adalah konsumen tingkat 2. Kemudian tikus ini akan dimakan oleh ular. Nah, ular ini merupakan konsumen tingkat 3. Kemudian ular ini akan dimakan oleh elang. Nah, elang ini merupakan konsumen tingkat 4. Zat klinik dari elang tersebut akan diuraikan oleh jamur atau yang biasa dikenal dengan dekomposer, dan akan menjadi unsur hara bagi tumbuhan padi tersebut. Baik, terima kasih Lisa. Jadi betul ya apa yang dijelaskan oleh Lisa dan teman-teman kelompok 1. Pada ekosistem sawah ini terjadi rantai makanan yang dimulai dari padi. Padi di sini merupakan produsen. Padi ini akan dimakan oleh belalang yang merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 1 ini akan dimakan oleh konsumen tingkat 3. Di sini ialah tikus. Konsumen tingkat 2 itu adalah tikus. Kemudian tikus ini akan dimakan oleh ular. Ular di sini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian ular akan dimakan oleh elang. Elang di sini merupakan konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak. Yang nantinya jasadnya ini akan diurai oleh dekomposer berupa jamur yang nanti menghasilkan unsur hara yang digunakan oleh tumbuhan yaitu padi. Apakah kalian sudah paham anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Hasil kerjanya. Selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, kelompok 2 silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami mendapat hasil presentasi yaitu di ekosistem hutan, di mana di ekosistem hutan ini ada rumput, kelinci, serigala, harimau, dan bakteri atau pengurai. Nah, pada ekosistem hutan ini rumput ini adalah rumput yang berperan sebagai produsen atau penghasil makanan. Nah, kemudian rumput ini akan dimakan oleh kelinci, di mana posisi kelinci ini dia sebagai konsumen tingkat pertama. Nah, setelah itu kelinci ini akan dimakan oleh serigala, di mana serigala ini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian serigala ini akan dimakan oleh harimau, di mana harimau ini dia berada di posisi konsumen tingkat 3. Nah, setelah itu jika harimau ini mati, maka jasadnya akan diurai oleh dekomposer atau pengurai atau bakteri. Dan hasil jasad dari harimau tersebut akan menjadi unsur hara bagi tumbuhan rumput ini, di mana dia sebagai produsen. Demikian hasil presentasi dari kami. Jika teman-teman kelompok 1 ingin bertanya, kami silakan. Ya, kelompok 1 apakah ada yang ingin bertanya? Jadi kelompok 1 sudah mengerti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Baik,
Jika sudah, Ibu akan meminta kalian menjelaskan kembali terkait mekanisme rantai makanan pada ekosistem hutan. Di sini Ibu minta Betani untuk menjelaskan kembali mekanisme rantai makanan pada ekosistem hutan. Silakan Betani. Baik, ekosistem hutan yang pertama itu rumput berperan sebagai produsen yang dimakan oleh kelinci yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian kelinci akan dimakan oleh serigala atau konsumen tingkat 2. Kemudian serigala akan dimakan oleh harimau konsumen tingkat 3. Kemudian dasar teknik dari harimau akan diurai menjadi dekomposer, dan dekomposer akan digunakan sebagai unsur hara untuk tumbuhan. Baik, terima kasih Lucia. Nah, Risa, coba Risa jelaskan ulang mekanisme rantai makanan pada ekosistem hutan. Tadi kalian bilang kalian sudah paham, maka Ibu mau kalian menjelaskan kembali yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Silakan Risa. Proses rantai makanan dimulai dari rumput sebagai produsen, kemudian akan menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya rumput akan dimakan oleh kelinci. Kelinci ini merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian kelinci ini akan dimakan lagi oleh serigala, dan serigala ini merupakan konsumen tingkat 2. Kemudian serigala ini akan dimakan lagi oleh harimau. Harimau ini adalah konsumen tingkat 3. Kemudian harimau akan mati dan diurai oleh dekomposer berupa jamur atau bakteri yang menghasilkan unsur hara bagi rumput itu sendiri. Baik, terima kasih Lisa. Jadi betul yang sudah dijelaskan oleh Lisa dan Betani dan juga teman-teman kelompok 2 bagaimana mekanisme rantai makanan pada ekosistem hutan diawali dari produsen yang di sini adalah rumput. Rumput ini akan dimakan oleh kelinci. Kelinci ini berperan sebagai konsumen tingkat 2, kemudian akan dimakan kembali oleh serigala. Serigala di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan akan dimakan oleh harimau. Harimau ini merupakan konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak yang nanti jasanya itu akan diuraikan oleh dekomposer berupa jamur atau bakteri yang menghasilkan unsur hara bagi tumbuhan. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kedua kelompok yang sudah jadi anak-anak, rantai makanan ini adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen dan juga dekomposer. Ada yang tahu apa itu konsumen? Itu dia tidak bisa menghasilkan makanan. Seperti manusia dan juga hewan. Baik, terima kasih. Ada yang punya jawaban lain? Konsumen adalah pemakan makanan yang sudah tersedia. Baik, terima kasih. Jadi betul ya, konsumen itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri seperti hewan dan manusia. Nah, sedangkan apa itu produsen? Ruth, apa itu produsen Ruth? Coba Ruth jelaskan ke Ibu apa itu produsen. Coba Ruth diulangi, suaranya sangat kecil. Coba Ruth jelaskan kembali apa itu produsen. Produsen dia dapat menghasilkan makanan sendiri. Ya betul. Jadi produsen itu produsen itu mampu menghasilkan makanan sendiri, sedangkan konsumen itu yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Dan dekomposer adalah mengurai. Ya betul sekali. Anak-anak, karena tadi kalian sudah paham dan di awal Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu akan berikan post-test, maka dari itu silakan kalian menyiapkan kertas dan juga pulpen untuk menulis jawaban yang sudah Ibu sediakan. Kalian sudah menyiapkan kertas? Tidak perlu menulis soal ya, langsung menjawab pertanyaan dari Ibu. Jangan lupa menulis nama dan kelas ya. Apakah sudah anak-anak? Sudah Ibu. Baik, soal nomor 1. Jelaskan proses
kerja sendiri-sendiri, jangan lihat dari jawaban kursi. Sudah Ibu. Soal nomor 2. Jelaskan proses rantai makanan pada ekosistem hutan. Jelaskan proses rantai makanan pada ekosistem hutan. Sudah Ibu. Belum Ibu. Risa kenapa lama sekali Risa? Masih tulis Ibu. Apakah sudah anak-anak? Sudah Ibu. Baik, soal nomor 3, soal terakhir ya. Sebutkan mikroorganisme yang termasuk ke dalam dekomposer. Sebutkan mikroorganisme yang termasuk dalam dekomposer. Sudah Ibu. Alfani sudah? Sudah Ibu. Bisa belum Ibu. Jika sudah nanti kumpulkan jawabannya di ketua kelas ya, di Merlin. Merlin silakan kumpul jawaban teman-teman. Nanti setelah pembelajaran Merlin kasih di ruangan guru ya Merlin. Iya Ibu. Alfani sudah? Nanti kumpulkan di ketua kelas ya. Iya Ibu. Lucia jangan lihat jawabannya Reni, cek kerja masing-masing ya. Silakan kumpulkan jawabannya ke Merlin. Apakah semuanya sudah mengumpulkan jawabannya, Merlin? Sudah. Oke. Jika sudah, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu minta Seni. Kita sudah belajar tentang ekosistem sawah dan juga ekosistem hutan, di mana ekosistem sawah itu dimulai dari dekomposernya berupa padi dan juga konsumen tingkat 1 yaitu tikus, konsumen tingkat 2 ular, dan konsumen tingkat 3 elang, dan pakai dari elangnya dimulai oleh dekomposer yaitu jamur, dan yang berikut adalah ekosistem hutan, itu yang kedua sebagai dekomposer, sebagai produsen adalah rumput, konsumen tingkat 1 kelinci, konsumen tingkat 2 serigala, dan konsumen tingkat 3 harimau, dan jamur sebagai dekomposer. Baik, terima kasih Seni. Jadi rantai makanan ini adalah proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Nah, di sini kita tadi sudah belajar pada 2 ekosistem, yaitu ekosistem sawah dan juga ekosistem hutan. Nah, baik, terima kasih. Anak-anak, Ibu akan berikan kalian tugas terkait materi yang akan kita pelajari minggu depan. Tolong dicatat ya anak-anak tugasnya. Tugasnya itu ialah kalian diminta membuat bagan semenarik mungkin sekreatif kalian, bagan terkait jaring-jaring makanan dan siklus biokimia. Jadi minggu depan sebelum mulai pembelajaran Ibu akan mengecek apakah ada yang sudah mengerjakan, dan jika belum maka tidak akan mengikuti pembelajaran minggu depan. Jadi tugasnya itu membuat bagan semenarik mungkin terkait materi jaring-jaring makanan dan juga siklus biokimia. Apakah kalian sudah paham? Sudah Ibu. Bisa sudah catat soal yang diberikan? Sudah Ibu. Baik, jika sudah, Ibu akan meminta salah satu dari kalian memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada sore hari ini. Fandi, silakan. Baik, terima kasih Fandi. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Ya Ibu. Baik, pembelajaran kita pada sore hari ini sampai di sini saja.